Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional calon guru penggerak. Saya Muhammad Ali Imran, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Goa tahun 2022. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid akan terbentuk dengan alami sejalan dengan pertumbuhan dan bertambahnya usia murid, sehingga membuat pembelajaran di kelas saya hanya berfokus pada penyampaian materi pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa siap, tertarik, dan fokus murid dalam memulai pembelajaran. Saya teringat pada modul sebelumnya bahwa pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelektual, dan tubuh anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di kelas atau sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Tiga hal terpenting dan sangat mendasar yang telah saya pelajari adalah 5. Kompetensi sosial emosional, kemudian kesadaran penuh, dan terakhir kesejahteraan psikologis. Khususnya pada pembelajaran sosial dan emosional atau biasa disingkat PSE, yang merupakan pembelajaran yang mengimplementasikan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya, juga untuk mengajarkan mereka menjadi orang yang berkarakter baik. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, terdapat 5 kompetensi sosial dan emosional yang disingkat KSE. 5 KSE tersebut adalah: yang pertama kesadaran diri, yang kedua pengelolaan diri, yang ketiga kesadaran sosial, keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, guru seringkali menghadapi berbagai masalah. Masalah yang dihadapi guru bisa berasal dari murid, rekan kerja, atasan, keluarga, masyarakat, atau stres dari banyaknya tuntutan pekerjaan. Situasi ini tentu dapat mengganggu proses pembelajaran di kelas. Hal ini membuat kontrol emosi menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, kesadaran penuh atau mindfulness menjadi suatu keharusan dalam memecahkan masalah. Dalam mindfulness, guru dapat mengelola konflik, mengelola stres, mengetahui cara berinteraksi dengan orang lain, mengetahui cara memahami diri sendiri, merasakan, mengidentifikasi pikiran, perasaan, dan orang lain. Dengan memahami emosi, akan membantu untuk dapat merespon dengan tepat situasi yang sedang dialami, yang mengarah pada respon yang lebih baik. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kestabilan emosi, tetapi juga membuat guru menjadi panutan bagi murid. Lantas, setelah mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional ini, apa yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah? Tentunya untuk melakukan perubahan pasti akan berdampak pada murid dan teman sejawat saya. Bagi murid, kita sudah mempelajari 5 kompetensi KSE yang dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembelajaran sosial emosional adalah agar peserta didik dapat memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan yang terakhir membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu, di kelas saya akan memberikan kesempatan kepada murid untuk menumbuhkan, melatih,
dan merefleksi kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan responsif dengan perkembangan budaya serta mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran. Bagi rekan sejawat, pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat, yang pertama, belajar dan menjadi teladan, serta membangun kolaborasi. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Dan yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Guru yang memiliki kesadaran diri akan mampu menghadapi berbagai situasi dengan emosi yang terkendali. Kompetensi pengelolaan diri penting dimiliki guru untuk membantu mencapai tujuan. Kompetensi kesadaran sosial yang baik akan mempermudah guru dalam merasakan perasaan murid, melihat sesuatu dari sudut pandang murid, dan memposisikan diri pada posisi murid. Dengan demikian, guru mengerti akan kebutuhan belajar murid yang berbeda, meliputi kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu murid yang bervariasi. Guru dapat mendiferensiasi konten pembelajaran, proses pembelajaran, maupun produk yang dihasilkan murid. Untuk dapat melakukannya, guru harus memiliki keterampilan pengelolaan diri yang baik, keterampilan berempati, dan keterampilan membangun relasi. Keterampilan membangun komunikasi yang baik dengan murid dan guru lain penting untuk lebih mengenali kebutuhan murid. Dalam mengambil keputusan yang tepat, guru diharapkan dapat menerapkan KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebagai kesimpulan, mengoptimalkan kekuatan dan potensi yang dimiliki untuk menerapkan budaya positif di sekolah merupakan strategi yang efektif untuk membentuk nilai-nilai karakter baik murid. Jika pembelajaran sosial dan emosional ini menjadi budaya positif di sekolah, maka akan lebih mudah dan konsisten diterapkan karena sudah menjadi budaya dan komitmen bersama. Dengan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional secara konsisten di sekolah, maka murid akan memperoleh pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajarnya, menyiapkan murid menjadi tangguh menghadapi masalah dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, serta mendidik murid untuk menjadi orang yang berkarakter baik sehingga melahirkan generasi yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Demikian koneksi antar materi modul 2.2 yang bisa saya bawakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.